Jumpa lagi Jaga TV. Setelah kita ngetes si GeForce MX 350, kita selalu nyari laptop mana yang pakai MX 350 dan harganya terjangkau. Nah, kali ini kita nemu yang satu nih pakai MX 350 dan harganya miring. Ya, ini adalah Asus VivoBook Ultra 14K413. Ya, seperti Asus VivoBook S14 S433 terdahulu yang udah pernah kita review ya. Asus VivoBook Ultra 14K413 ini dirancang untuk kalangan Generation Z. Ya, Gen Z ya. Gen Z ini katanya menyukai produk dengan desain dan warna unik yang membuat mereka tampil beda. Ini juga cocok untuk generasi sebelumnya yang ingin tampil lebih muda. Tapi tentunya kalau kami sih ngelihatnya karena ini sebuah laptop yang tipis dengan fitur lengkap dan cukup ringan plus ada MX 350-nya. Kita mulai aja langsung ya. Spesifikasi utamanya, prosesornya adalah Intel Core i5 10210U. Ya, yang kami tes yang ada yang menggunakan Core i5, ada juga yang menggunakan Core i7. Ini adalah Comet Lake 14 nm, 4 core, 8 thread, 15 watt TDP dengan base clock 1,6 dan maksimum turbo boost di 4,2 GHz dengan 6 MB Intel Smart Cache. Untuk memori atau RAM-nya adalah 8 GB DDR4 2666 MHz. Dual channel onboard, sayangnya tidak ada slot SODIMM untuk upgrade, jadi 8 GB itu sudah final ya, 8 GB aja. Tapi harusnya mencukupi mengingat dia pakai GeForce, jadi nggak ada sharing-sharing memori untuk IGP ya. Kemudian untuk storage dia menggunakan 512 GB SSD NVMe PCIe. Nah, lucunya di sini ada slot M.2 kedua kalau kalian mau nambah kapasitas storage. Kemudian untuk integrated graphics jelas dia menggunakan Intel. Nah, integrated graphicsnya Intel ini memang sangat membantu karena dia ada punya Intel QuickSync yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai macam software seperti Premiere Pro, OBS dan banyak lagi. Nah, kemudian discrete graphicsnya ini yang menarik. Nvidia GeForce MX 350 2GB GDDR5. Hasil pengujian kami terdahulu menunjukkan bahwa si MX 350 ini mirip sekali dengan GTX 1050. Ya, GTX 1050 yang memori busnya di-cut menjadi 64 bit. Nah, kita masuk ke bagian bodinya. Form factor-nya adalah clamshell atau laptop yang klasik. Materialnya adalah aluminium dan polikarbonat. Untuk desain dan warna, desainnya penampilan mirip sekali dengan Asus VivoBook S14 S433 yang pernah kami review. Dan untuk warna, ada 3 pilihan warna, transparent silver, ada indie black, dan ada hearty gold. Ya gitulah pokoknya ya. Nah, di sini yang menarik adalah kalau Asus menunjukkan ini untuk Gen Z, tombol enternya biasanya menggunakan warna yang disebut oleh mereka yellow Gen Z. Jadi kuning Gen Z. Bener nggak sih Gen Z? Kalian suka warna kuning seperti ini? Kuning kehijau-hijauan. Nah, Asus juga menyediakan bonus pembelian berupa sejumlah stiker dengan motif-motif unik untuk ditempel di bodi laptop. Ini bisa jadi bikin penampilan laptop kalian jadi beda, lebih personal aja gitu. Untuk dimensi, panjang 32,4 cm, lebar 21,5 cm dengan ketebalan 1,79 cm. Jadi cukup tipis. Untuk bobotnya, laptop ini di kisaran 1,43 kg, nggak terlalu masalah untuk sebuah laptop yang punya discrete graphics ya. Dengan charger yang ringan sekali di 194 gram, jadi total dibawa jalan-jalan cuma 1,62 kg. Nah, untuk layarnya yang kami tes ini menggunakan layar 14 inci Full HD 1920x1080 60Hz, tentunya ini bukan laptop gaming ya. Dengan panel IPS level, ya 45% NTSC. Nah, untuk catatan bahwa ini yang menggunakan panel IPS level. Sebetulnya Asus juga punya versi yang menggunakan panel IPS. Yang IPS level ini viewing angle-nya sedikit di bawah dari yang IPS ya. Nah, dia menggunakan bingkai yang tipis di 3 sisi atau yang disebut Nano Edge display. Ketebalan sisi kanan dan kiri adalah 5,75 mm dan ketebalan atasnya 11 mm. Ini udah ada tempat untuk kamera 720p 30fps juga ya. Untuk screen to body ratio-nya dia mencapai 84%. Tersedia fitur Splendid dan True to Life di software My Asus untuk mengoptimalkan kualitas tampilan layar. Untuk audio, dia menggunakan 2 speaker Harman Kardon Certified. Lubang speakernya menghadap ke bawah. Tersedia software Audio Wizard untuk mengoptimalkan kualitas suara. Tentunya posisi speaker yang mengarah ke bawah membuat material alas dari si laptop itu menentukan sekali kualitas suara. Di atas meja kayu luar biasa, ini bagus banget ya. Secara menyeluruh saya cukup kaget dengar suaranya. Kalian jangan dengerin langsung dari bawah karena suaranya agak cemprek kalau dari bawah. Tapi kalau dia memang dirancang bener-bener untuk dipantulkan dulu ke meja ya, terutama meja kayu, itu akan bagus banget hasilnya. Memang kelemahannya adalah kalau kalian taruh di atas kasur, ya hilang suaranya karena dia menghadap ke bawah ya.
Untuk konektor di kiri kita lihat ada satu DC-in, satu HDMI, satu USB 3.2 Gen 1, satu Type-C USB 3.2 Gen 1, dan satu 3,5 mm audio combo jack. Ya, masih ada audio combo jacknya. Kemudian di sisi kanan ada satu microSD slot dan ada dua USB 2.0. Untuk konektivitas nirkabel, dia menggunakan modul Intel Wi-Fi 6 AX201. Nah, ini menyenangkan nih, Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX, jadi udah Wi-Fi yang kekinian atau ke masa depanan. Dia secara otomatis mendukung multi-user MIMO dan gigabit Wi-Fi, dan juga ada Bluetooth versi 5.1. Untuk keyboard, desain dan tata letak tombol dirancang untuk memberikan sensasi mengetik yang nyaman seperti menggunakan keyboard di PC desktop. Permukaan tombol tuh ada cekungan sedikit ya, 0,15 mm nyekung ya, agar jari itu tidak mudah meleset pada saat mengetik. Sementara itu travel distance-nya juga lumayan di 1,4 mm. Dan yang menarik ini adalah keyboard dengan fitur spill resistant. Jadi fitur ini biasanya ada di laptop kelas premium, di mana ya dia anti terhadap tumpahan air ya. Menarik sekali di sini ya. Kemudian untuk backlit, ada backlit tentunya warnanya putih, 3 tingkat kecerahan, dan diatur dengan menekan tombol F7. Tombol power ditempatkan menyatu dengan keyboard di sisi kanan atas ya. Walaupun begitu, tombol power ini tidak ditempatkan tepat di atas tombol backspace. Tombol power ini ditempatkan di atas kolom navigasi ya, home, page up, page down, dan end. Untuk touchpad ini sejajar dengan tombol spacebar dan alt yang sebelah kanan. Jadi agak sedikit mencolok ke kanan, tapi dia lurus terhadap body sih ya. Dan ini menggunakan Windows Precision Driver. Untuk pengamanan, ada biometrik pengenalan sidik jari dan terletak di touchpad ini juga. Nah, mari kita masuk ke performanya. Cinebench R15 20 kali loop. Ya, memang Cinebench bukan software yang paling benar, tapi sebetulnya kita pakai ini hanya untuk lihat bagaimana kalau dia dipanaskan akan ngedrop atau enggak ngedrop. Kalau ngedropnya seberapa jauh ya, kita mau lihat di sini. Ya, skor tertinggi dari Core i5 10210U yang ada di sini itu mampu mencapai poin 731 poin. Ya, skor tertinggi dari Core i5 10210U ini mampu mencapai 731 poin. Ini membuatnya cukup kencang untuk pekerjaan yang membutuhkan burst performance. Burst itu maksudnya gini ya. Pada saat awal kita mengerjakan, kita butuh pekerjaan yang berat kayak membuka aplikasi atau switching aplikasi atau segala macam lah ya, ngopi atau ngezip atau unzip gitu ya. Itu hanya butuh burst performance yang pendek doang, hanya beberapa detik doang. Ini kenceng untuk burst performance dalam waktu yang pendek. Sementara itu untuk sustain performance atau performance yang bisa ditahan dalam jangka waktu yang panjang, ini tergolong baik sih sebetulnya di 510 sampai 520 poin. Walaupun sekali laptop ini masih berusaha curi-curi kesempatan untuk boosting ke performa yang lebih tinggi. Jadi kayaknya begitu ada kesempatan dia langsung ngambil, ayo coba lebih kencang dikit gitu ya. Saat menggunakan baterai, sustain performance akan ada di kisaran 450 sampai 460 poin. Memang tidak setinggi pada saat menggunakan charger, walaupun demikian sustain performance itu sudah mirip dengan laptop Core i5 8 Gen saat menggunakan charger. Ya, jadi dia tidak pakai charger, mirip dengan Core i5 2 tahun yang lalu kalau dicolok ke charger. Nah, mari kita lihat performa realnya ya. Adobe Premiere CC 2020 yang paling sering kita pakai. Skenario pertama adalah ngedit video 4K. Nekat. Iya, kita coba aja video 4K, nggak ada masalah ya. Video 4K yang biasa yang 2 menit 7 detik yang kita pakai dengan editing yang standar kita pakai tiap kali kita ngetes laptop. Ya, kalau pakai software doang, nggak pakai kudanya, memang ini akan jadi lama sekali. Selesai rendering di 38 menit 17 detik. Tapi kan dia punya MX350, jadi kita pakai dong MX350-nya. Kalau ada yang nanya gimana cara ngaktifin CUDA dengan MX350 di sini, nggak usah. Kalian install aja softwarenya, si Premiere CC ini, otomatis dia akan kenal dan dia akan hidupkan sendiri. Nah, dengan MX350 kita lihat hasil tesnya adalah 7 menit 43 detik. Jauh lebih cepat ya. Lalu bagaimana dengan kalau videonya Full HD, kita pakai Full HD 60 ya. Kalau software kita dapat 11 menit 54 detik. Dengan CUDA kita bisa lihat, wow, cepat banget. Kita selesai di 4 menit 33 detik. Jadi kelihatannya kalau kalian pakai ini buat video editing di 1080p sih asik-asik aja ya. Kalau untuk 4K mungkin agak berat, walaupun bukan tidak bisa dilakukan. Terima kasih kepada MX350 yang super kencang ini. Oke, kita lanjut ke gaming. Pertama-tama kita coba terima Firestrike dulu. GeForce MX 350 ini kita udah pernah tes dulu ya, dengan dipadukan dengan Core i5 1035G1 dan kita dapat 4393 poin. Nah, sekarang di VivoBook Ultra 14K413 ini kita ketemu dengan prosesor yang beda, Core i5 10210U, dan hasilnya adalah 4349 poin. Berarti mirip atau hampir sama saja, jadi tidak ada anomali perubahan performance sama sekali ya. Oke, lanjut, mari kita lihat Dota 2 1080p, quality perceptive fastest, rendering scale 100%, scene bright,
berat 70-80 fps, sementara itu di scene yang ringan 110-120 fps. Terbang nih game esports ya, jadi kalau main game esports nggak ada masalah kayaknya. CSGO 1080p, quality preset di low, scene outdoor kita dapat 140-190 fps. Nice. Lalu PES 2020 1080p, quality preset di low, rendering scale 80%, stabil di 60 fps. Oke, mari kita naik sedikit lebih berat. Grand Theft Auto 5, GTA 5, 1080p, quality preset, perpaduan antara high dan normal kita dapat 50-70 fps. Sangat konsisten sekali ya. Kemudian mari kita beratkan lagi Shadow of the Tomb Raider ya. 720p, quality preset kita taruh di low. Nah, game yang berat ini bisa jalan di 35-50 fps. Gak ada masalah. Lalu bagaimana dengan Assassin's Creed Odyssey, game yang open world dan berat ini 720p settingannya, quality preset low, kita masih dapat 40-50 fps. Lagi-lagi masih bisa dijalankan walaupun memang tidak di 1080p, tapi ya dua game terakhir yang tadi kita lihat itu game berat. Oke, kita masuk dalam storage test. Crystal Disk Mark kita jalankan dan kita lihat ada read-nya ada di 1379 mbps dengan write di 965 mbps. Ini emang bukan skor yang luar biasa tinggi, tapi kalau kalian bandingkan dengan hard disk yang ada di kisaran 80-100 mbps dan SSD SATA yang ada di kisaran 400-500 mbps, angka 1379 untuk read dan 965 untuk write, ini adalah angka yang tinggi. Lalu ada slot keduanya. Nah, kita tes slot keduanya gimana? Kita tancapkan SSD yang tersisa di lab. Kebetulan ada Samsung SSD 970 Evo Plus 500GB di situ ya. Kita pasang dan kita dapat speed 3565 Mbps untuk read dan write-nya 3290 Mbps. Iya, ternyata konektornya bukan kaleng-kaleng, kenceng konektornya ya. Terlihat bahwa slot M.2 kedua ini bekerja normal di kecepatan PCIe 3.0 by 4 X4. Kencang banget. Oke, kita lalu langsung ke baterainya. Kapasitas baterainya adalah 42 Wh ya. Mari kita tes video playback dengan brightness 50% dan volume di 25%. 1080p video kita putar dan kita dapat 12 jam. Hasil yang sangat menarik sekali karena ini oke banget sebetulnya hasil 12 jam ini ya. Mengingat ada MX350 di situ yang kencang ya. Kemudian untuk charging ini menarik lagi. Dalam 30 menit kita bisa dapat 53%. Wow, ini kencang sih. Setengah jam dapat setengahnya ya. Dapat setengah, bahkan lebih 53%. Dan untuk full kita hanya butuh waktu 1 jam 53 menit. Terlihat bahwa dari waktu setengah jam ke full dia emang agak melambat. Ini sehat buat baterai sih. Nah, bicara soal sehat buat baterai, disediakan juga baterai health charging di software MyAsus yang diklaim dapat mempanjang umur baterai dengan membatasi kapasitas pengisian saat charger dicolok terus. Pilihannya full capacity mode, baterai itu di-charge sampai 100%, ada balance mode di-charge sampai 80%, dan ada maximum lifespan mode, di-charge cuma sampai 60%. Katanya kalau misalnya kita lagi stasioner gitu ya, nggak dibawa kemana-mana, nge-charge terus, pakailah yang maximum lifespan mode. Oke, lalu bagaimana suhu kerjanya? Kita load lagi Cinebench R15 Loop dan kita mau cek bagaimana suhunya ya, suhu dari prosesornya dulu kita lihat ya. Untuk suhu prosesor dia bisa sekali lompat ke 95 derajat Celcius. Ini pada saat dia colong performa. Tapi langsung turun dan turun drastis sampai ke 65-68 derajat Celcius dan sekali-sekali nyolong-nyolong ke 89 derajat Celcius. Ya, colongan-colongan ini kelihatan bahwa terjadi pada saat dia berusaha untuk ambil performance yang lebih tinggi. Dan ini betul-betul aman sih sebetulnya kan, rata-ratanya di kisaran 65 sampai 68 derajat Celcius. Itu sebenarnya dingin. Kemudian kalau untuk GPU-nya gimana? Suhu tertinggi GeForce MX 350-nya hanya berkisar 72 sampai 74 derajat Celcius pada saat kita lakukan 3D Mark Firestrike Stress Test. Lalu bagaimana kalau kita pakai Assassin's Creed Odyssey buat main game selama setengah jam? Ini agak berat ya biasanya ya. Suhu Core i5-nya mencapai hanya 76 sampai 78 derajat Celcius aja ya. Sementara MX 350-nya ya sama, tetap di 72 sampai 74 derajat Celcius. Jadi kalian mau main game? Bisa. Ya memang tetap aja bukan berarti kalian bisa main game di terik panas matahari. Jangan, tetap aja di ruangan yang adem ya main gamenya ya. Kemudian gimana dengan suhu permukaannya? Kita coba pakai Flare One, kita coba pakai Thermal Imaging, kita pasang Assassin's Creed Odyssey, kita main 30 menit. Ini worst case scenario, skenario terburuk yang mungkin terjadi pada si laptop ini. Suhu paling tinggi ada pada area tombol 456 dan huruf E, R, dan T. Suhu ini mencapai 46 derajat Celcius. Untuk area keyboard pinggir kanan tampak suhu di bawah 40 derajat Celcius. Suhu area palm rest di bawah 35 derajat Celcius. Tentunya ini memang ada poin yang agak tinggi, tapi sebenarnya masih belum luar biasa tinggi banget sih. Dan ini hanya dalam worst case scenario, dalam skenario terburuk doang. Dalam kondisi biasa ngetik itu tidak pernah tercapai suhu setinggi itu.
Oke, pasti mau tahu harganya berapa, ya kan? Ini pasti dicari-cari, ya. Pada dasarnya ada 3 varian, tapi sebetulnya total mungkin ada 5 varian ya. Dari Asus VivoBook Ultra 14K413. Unit yang kami uji adalah yang versi Core i5, RAM 8GB dengan SSD 512, dengan layar yang IPS level. Ya, ini 10.799.000. Ada juga versi yang IPS, tapi sayangnya bukan itu yang kita tes, itu sekitar 300.000 lebih tinggi harganya. Lalu ada juga versi Core i7 10510U dengan RAM 8GB juga, SSD 512 juga, sama-sama GeForce MX 350 dengan IPS level juga, itu harganya 12.799.000. Dan ada juga versi IPS-nya yang 300.000 lebih tinggi juga harganya ya. Dan kemudian ada versi yang lebih terjangkau, ada Core i3 10110U, RAM 8GB, SSD 512. Terima kasih, RAM-nya 8GB bukan 4GB di sini. Ya, RAM-nya 8GB, SSD 512. Tapi ini tidak pakai MX 350 atau 330, ini pakai IGP Intel saja. Ini harganya di 8.599.000. Jadi pilihannya cukup banyak ya. Nah, Asus VivoBook Ultra 14K413 ini dilindungi dengan garansi 2 tahun dan dengan Asus Perfect Warranty ya. Apa itu Asus Perfect Warranty? Ya, ini merupakan layanan perlindungan tambahan untuk pengguna laptop Asus jika terjadi kerusakan pada unit yang tidak tercover oleh garansi standar Asus. Termasuk kerusakan akibat kesalahan pengguna seperti kerusakan karena air, layar pecah, kecelakaan, kelalaian pengguna lain lah pokoknya ya. Asus Perfect Warranty ini merupakan layanan premium di mana Asus akan menanggung 80% biaya jasa perbaikan dan spare part untuk kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pengguna. Jadi pengguna cuma butuh bayar 20% sisanya aja. Layanan ini berlaku selama tahun pertama pembelian ya. Jadi di tahun pertama itu Anda dapat memanfaatkan Asus Perfect Warranty sebanyak 1 kali. Nah, Asus Perfect Warranty ini berlaku untuk laptop consumer dan gaming laptop Asus tipe tertentu termasuk komponen charger dan baterainya yang dibeli mulai dari 1 Januari 2020. Tapi cek dulu ya, kan saya bilang tertentu. Jadi kalian harus cek dulu ke Asus apakah kalau kalian punya yang dibeli sejak 1 Januari 2020 itu sudah termasuk dalam layanan yang satu ini ya. Oke, kita masuk kesimpulan. Oke, saya tahu. Tombol power di dalam keyboard itu akan mancing banyak sekali orang yang akan komentar negatif. Tapi yang lucunya adalah saya personally sudah pernah pakai keyboard dengan tombol power seperti ini posisinya ya selama 2 tahun dan nggak ada masalah tuh, nggak ada tiba-tiba file saya hilang gara-gara kepencet tombolnya, nggak pernah. Hanya butuh pembiasaan sebentar sekali kok. Terutama karena tombol power itu tidak berada di tombol backspace, dia sangat di kanan sekali ya. Lalu untuk versi yang kami coba emang layarnya IPS level, jadi viewing angle-nya memang agak kurang baik. Akan tapi kan tadi ada opsi yang lebih baik dengan layar IPS yang viewing angle-nya lebih oke banget gitu ya. Nah, memang sih harganya sekitar 300.000 lebih mahal untuk versi i5 dan i7, tapi harusnya itu worth it sih. Oke, selain itu di sisi penampilan dia memang keren sih, tampaknya stylish, cukup mewah ya. Lalu ada bonus stiker dengan motif unik gitu. Jadi personalisasi penampilan tuh luar biasa banget ya dengan stiker-stiker ini. Dan yang penting banget menggunakan GeForce MX 350 membuat dia siap untuk gaming dan content creation yang lumayan serius. Performa gaming tergolong tinggi bahkan untuk resolusi Full HD. Bahkan beberapa game AAA kelas berat itu masih bisa dimainkan dengan lancar. Memang resolusinya mungkin harus turun kalau untuk game AAA yang berat ya. Tapi masih bisa dimainkan. Kemudian performa prosesor juga tergolong baik untuk kelas produk seperti ini ya. Suhu kerjanya rendah, bahkan masih bisa jalan game AAA dengan baik. Dia punya dual storage, bahkan bisa masang 2 SSD NVMe PCIe. Baterai irit, charging cepat, tersedia fitur untuk jaga kesehatan baterai, dan keyboardnya pakai spill resistant pula. Wi-Fi AX, Bluetooth 5.1, dan dapat Asus Perfect Warranty. Yang jelas, harganya menarik sekali untuk sebuah laptop thin and light dengan GeForce MX 350 yang powerful itu. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.